Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di podcast kita, podcast Pancasila. Jadi saya sebagai moderator jurubicara ini kali ini sedang mendatangkan tamu atas tugas bidang teman-teman aku dari Universitas Syahkuala itu. Halo, selamat datang di Harapan dari Kamu Belajar. Halo semuanya, kenalin nama aku Keza Nurtiana. Kalian semua bisa panggil aku Keza. Halo semuanya, kenalin nama aku Sofia Putra Desa. Oke, terima kasih Mas sudah datang dan memberikan percakapan atau wahana Meriah. ya meriah. Terima kasih Kak. Jadi hari ini di podcast kali ini kita akan bahas tentang Pancasila dan demokrasi di Indonesia. Apakah kalian sudah siap? Ready, cousins. Oke. Jadi di sini obrolannya santai-santai aja, kan nggak usah dengan tegang amat aja, santai aja. Jadi ini obrolan santai tapi bermakna atau ada isinya ya guys. Jadi ini bisa jadi ya ini Pelajaran di santai. iya pembelajaran tapi santai-santai aja. Jadi kalian tuh biar nggak pusing gitu dengerinnya. Oke? Jadi di sini aku udah siapin beberapa pertanyaan yang akan masing-masing dari kalian yang jawab. Sudah siap kah? Itu punya pertanyaan saya. Sip. Oke, jadi judul podcast kita hari ini adalah Pancasila dan Demokrasi Indonesia. Wow. Aku nggak deg-degan sih sama pertanyaan. Nggak usah ini juga apa-apa. Ini pertanyaannya nggak buat ini kalau nggak buat pusing kok. Jadi yang mana-mana aja, santai aja. Tapi ini harus ini ya, ini menurut pendapat kalian masing-masing ya. Oke, di podcast ini kalian akan memberikan pendapat kalian. Kalian di sini akan bersuara. Oke, jadi di sini aku udah siapin beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh siapa ya? Oke, sendiri laki-laki sendiri. Saka dan Giza. Sebentar dulu ya Bu. Oke, jadi pertanyaan pertama. Oke, ini pendapat masing-masing ya. Oke. Pertanyaannya, bagi kalian, apa sih pentingnya Pancasila itu di masa kita sekarang? Yang kita tahu generasi sekarang hanya tahu Pancasila tapi tidak tahu dengan makna. Oke, silakan Kakak berikan pendapat kamu. Nah, jadi pertama aku mau tanya dulu sama kalian semua. Kan ada nggak hal yang kayak juga, tapi bukan dari negara kita sendiri? Ada kan di kota, ada yang Iya, ada Rakau. Nah, kalau bisa sebenarnya tentang apa? Nah, aku sih aku memang pecinta Jakarta, tapi aku nggak tipe pers, tapi aku nonton. Kalau Sylvia, Aku lebih ke rajin, rajin. Kalau lebih aku suka sama sekuat. nah, guys, dari pertanyaan apa sekarang ini banyak sikap musik di luar. Nah, itu bakal aku jawab di pertanyaan dari yang si Tiara bilang, gimana? Nah, kan sekarang banyak banget nih generasi muda Indonesia. Contohnya kayak kalian sendiri juga, kita sendiri, dimana kita banyak banget suka hal-hal yang berbau asing, mau banget Cina ke Korea, dimana kita lihat kalau air Korea itu semua mengarah ke sana. Nah, tentunya kita sebagai generasi bangsa Indonesia itu pasti sudah terlena dengan adanya badan yang masuk. Padahal kita sebagai warga rakyat tentunya sudah punya pedoman sendiri, yaitu Pancasila. Dimana Pancasila pada saat ini dia sebetulnya sebagai ideologi yang terbuka. Nah, apa itu maksud ideologi terbuka? Ideologi terbuka itu dimana dia menerima apapun yang masuk ke dalam negeri, tapi disaring mana yang baik, mana yang buruk. Dan nggak ada salahnya kalau teman-teman semua suka sama K-pop, tapi kita harus terbuka, bisa menyaring di mana batas-batas yang bisa kita ikuti. Kita boleh suka sama asing, tapi kita harus cintai sama diri, jadi diri kita seluruh. Nah, karena itu kalau menurut aku sayang banget kalau potensi-potensi yang ada di negara kita ini ditinggalin, karena kita kayak asal budaya, suku, bermacam ragam agama, budaya, kan. Jadi kalau menurut aku kayaknya sayang banget kalau Pancasila itu cuma di hafal tapi nggak dimaknai dengan cara dijadikan pedoman hidup bagi warga negaranya. Nah, kalau menurut aku itu sih. Oke, terima kasih Kak. Ini sekarangnya aku kan banyak mendapat dari ini ya. Oke, kalau menurut aku sendiri dia nggak jauh beda. Cuman aku mau tambahin kalau menurut aku Pancasila itu
sangat penting buat generasi kita sekarang. Apalagi kan kita tinggal di Indonesia, ya, mana kita kan tahu semua bahwa di Indonesia itu punya banyak banget suku dan juga berbedanya agama itu juga banyak bahasa. Jadi yang menjadi pemersatuan itu makanya itu kenapa sangat penting buat kita Indonesia sekarang. Karena kalau misalkan nggak ada Pancasila, mungkin dengan kita di Indonesia itu banyak perbedaan, nggak bakal satu atau sih kita bilang juga. Tapi jadi masalahnya itu banyak generasi sekarang tuh yang mereka tuh cuma sekedar tahu isi dari Pancasila tersebut, tapi mereka tuh nggak tahu apa sih makna dari Pancasila tersebut. Jadi kita sih ya bisa bilang dengan salah generasi sekarang cuma tahu bunyinya aja, bunyinya aja, tapi tidak tahu apa isi dan artinya. Ya, ada implementasi. Nah, jadi ya apalagi yang Pancasila tuh cuma nggak sih, Pancasila cuma dibahas di saat pelajaran aja. Benar. Ya, pelajaran aja, tapi nggak diterapin sehari-hari. Dan itu bisa dibilang kayak benar yang dibilang. Itu udah benar-benar memudar banget karena kita yang rakyat Indonesia sendiri itu udah benar-benar melupain apa itu budaya Indonesia. Kita udah ini apa namanya ngeleng-ngeleng sama yang luar-luar. Jadi dari aku tangkap apa yang mereka bilang, kita boleh mencintai, bukan mencintai sih, kita boleh sih nyoba-nyoba sesuatu yang baru. Tapi kita nggak boleh lupakan apa yang ini kita juga ini guys, Indonesia juga indah, bagus. Musik Indonesia juga keren, semuanya bagus. Tapi kita nggak boleh ini ya sampai melupakan benar-benar melupakan karena itu sama kita kayak menjajah negeri sendiri nggak sih? Oke, terima kasih untuk Zainal Bapak atas pendapat kalian. Aku akan langsung next ke pertanyaan kedua. Oke. Ini ada sambungan, maksudnya ini ada kaitannya sama pertanyaan pertama ya. Kalau begitu, menurut kalian apa dampaknya kalau Pancasila hanya dihafal tanpa dimaknai? Oke, silakan Sylvia. Oke, jadi menurut aku pribadi, jika Pancasila hanya dihafal tanpa benar-benar dipahami maknanya, maka dampaknya bisa sangat besar, terutama dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kenapa aku bilang demikian? Karena tanpa pemahaman mendalam dapat menimbulkan hal yang negatif, seperti kehilangan makna asli dari Pancasila, yang menyebabkan kita gagal dalam memahami konsep persatuan, keadilan, dan kerakyatan yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap tindakan sosial, politik, dan ekonomi. Jadi, menghafal Pancasila dan benar-benar dipahami maknanya akan menghilangkan esensi dari Pancasila. Kalau menurut aku sih. Terima kasih Sylvia. Oke, menurut pendapat Pendapat aku. Jadi kalau menurut pendapat aku tuh hampir sama kayak yang bilang Sylvia, tapi ada sedikit berbeda di mana aku kadang berpikirnya terlalu jauh. Nah mungkin tapi pikiran ini betul juga. Nah gimana? Dimana dengan adanya generasi yang cuma menghafal tanpa mengimplementasikan Pancasila itu adalah salah satu celah bagi negara ataupun bangsa-bangsa asing untuk menjajah negara kita secara modern. Contohnya seperti yang aku bilang di pertama tadi, di mana budaya-budaya mereka dan mulai diikuti oleh generasi kita, sehingga kita lupa akan jati diri dan sikap bela tanah air kita untuk negara kita sendiri. Nah, itu akan menjadi celah bagi negara lain untuk memasukkan budayanya dan lama-lama bakal masukin ideologinya ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita sendiri. Nah, jadi tentunya hal itu bahaya banget sih kalau misalnya ada generasi yang akan lahir lagi ataupun pada saat ini yang cuman hafal sila pertama, kedua, ketiga, atau 4 sampai ke 5, tapi cara implementasi, cara menerapkannya itu nggak tahu. Jadi tentunya itu bahaya banget karena yang aku bilang tadi, kita bakal dijajah dengan negara lain dari segi budaya dan ideologi. Padahal kita di sini cuma untuk mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan oleh negarawan dan pahlawan kita yang sudah bertumpah darah seperti saat dulu. Jadi sekali lagi aku bilang itu bahaya untuk negara kita dan generasi kita ke depan. Oke, jadi yang mereka bilang itu adalah salah satu contoh dari
alasan atau dampak Pancasila itu hanya dihafal tanpa diusulin. Jadi bisa kalau kita dengar itu udah besar sebenarnya, tapi kita nggak sadar. Beberapa sih hampir seluruhnya kita nggak sadar kalau misalnya kita udah melupain budaya kita sendiri. Ya karena seperti yang dibilang sama mereka lebih banyak pakai budaya dari luar. Contohnya seperti kita lebih suka makanan dari luar, musik dari luar, gaya berpakaian bahkan itu juga dari luar, padahal gimana ya bilangnya, itu pakaian-pakaian dari Indonesia juga bagus-bagus loh guys. Jadi pesan aku sih sama ya, kita nggak boleh lupain budaya kita sebenarnya. Dari banyaknya apa di Indonesia ini sebenarnya udah dirampung dalam satu teks, yaitu teks Pancasila. Terima kasih kepada kalian ya. Oke, aku akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan ketiga, ini berbeda dari pertanyaan pertama dan kedua, yaitu akan membahas soal yang lagi ramai baru-baru ini di 2025 ini, yaitu tentang demo. Tahu kan? Tahu. Yang kali kemarin FIP, aduh, Iya kan, ini semua EPP tentang demo ini, demo yang ada di tandem itu agak sedikit menyengat hati, agak sedikit emosional. Nah, cuma silakan. Jadi ngomong-ngomong tentang demo nih, baru-baru ini ada adanya demo antara rakyat dan pemerintah. Menurut kalian itu cerminan dari sehatnya demokrasi kita, atau justru malah karena adanya hal yang salah pada demokrasi kita? Oke, silakan. Kamu saya mau berpendapat. Oke, silakan. Kalau menurut saya ya, demo itu tuh sehat. Karena kan tujuan dari demo itu tersendiri untuk menyuarakan pendapat mereka kepada pemerintah. Kadang kalau misalkan ada kebijakan dari pemerintah yang rakyat sendiri nggak menyetujui, jadi mereka tuh bisa bersuara melalui demo. Tapi demo ini juga punya caranya, yaitu dengan cara damai, tertib, dan tetap terjaga semuanya. Jangan sampai kayak yang baru ini kan banyak yang sicu, bahkan ada orang yang anarkis. Itu tuh kalau misalkan bersifat kayak gitu, yang malah gitu kita sendiri bakal menciptakan masalah baru. Jadi ya terima pendapat kita nggak apa-apa sampai ke sana, tapi yang ada menciptakan masalah baru. Terima kasih ya, selanjutnya dapat yang sampai ada kerja. Ini dia pendapat buatnya juga coba bunda kita ya. Karena kadang-kadang tuh demo itu demo tapi yang sekarang karena kita kan selain bagian mencarinya hak suara dan pemerintah itu tidak harus mendengar suara dari rakyatnya. Nah jadi ada tapinya nih. Jangan sampai memicu hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia. Terima kasih Sylvia. Jadi ini dari aku ya. Sebenarnya kita sebagai rakyat kita nggak salah bersuara. Saya memang harus bersuara sebagai rakyat. Tapi aku juga nggak nyalahin dengan cara kalian. Aku tahu mungkin kalian emosi atau ada yang tidak sependapat dengan keputusan yang keluar dari pemerintah. Cuman kita juga harus pikirin guys, kita harus jaga keamanan, jaga kita safety. Karena kalau misalnya kita terlalu anarkis, kita terlalu itu akan merugikan diri kita sendiri. Contohnya yang seperti kalian tahu lah ya apa yang terjadi akibat dari demo-demo itu. Jadi itu kayak jadinya terlalu gimana ya? Itu kayak jadi merugikan diri kita sendiri jadinya. Itu kayak ya, jadi kalian pikirin juga lah keamanan kita, pikirin keamanan diri sendiri. Aku nggak nyalain kita untuk bersuara. Kita memang harus bersuara. Kita harus didengarkan. Itu pesan-pesannya. Kita bisa buat bersuara dan kita juga harus didengarkan. Terima kasih untuk Gize dan Sylvia. Nah, apa kalian ke pertanyaan keempat? Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat membantu meredam potensi konflik dalam sistem demokrasi? Aku mau berkata, kalau ngomongin soal konflik dalam demo itu tuh udah pasti ada. Cuman dengan adanya nilai-nilai Pancasila, itu ya sila keempat yang tentang musyawarah yang menyuruhkan kita untuk saling bertukar pendapat, yang mungkin kan kita punya pemikiran yang berbeda.
makanya adanya musyawarah. Terus juga ada sila ketiga yang persatuan yang menjadi kita selalu kompak, dan ada sila kedua yang tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari itu kenapa Pancasila ini sangat perlu diterapkan dalam demo ini supaya tidak menjadi yang seperti ini ricu, karena kan gak sesuai sama dengan Pancasila ya. Jadi ya kayak apa tadi pertanyaan pertama kan, yang kalau misalkan nggak ada Pancasila Cuma siapa? ya cuma kita apa kan, kita nggak tahu makna, mungkin bisa aja Indonesia ini udah pecah banget. Betul. Oke, jadi ini aku ada satu pertanyaan lagi, tapi maaf ya tadi ini udah mulai agak gelap, jadi kita nambahin keterangannya dulu. Jadi Karena sudah pagi tahu. iya, insyaallah amin. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir, tapi ini agak sedikit puitis ya guys, karena ini harus sedikit drama saat ini. Jadi pertanyaannya, kalau misal Pancasila jadi orang atau hidup, kira-kira apa sih yang akan dia sampaikan ke generasi sekarang? Sampai pertama, silahkan. Jika Pancasila hidup, maka sistem demokrasi Indonesia akan berjalan sesuai dengan Oke, kedua aku, Dia mau menambah kalau menurut aku nanti kalau misalkan Pancasila itu hidup, dia pasti bakal bangga banget sama generasi-generasi yang pada saat ini masih menerapkan nilai Pancasila, menggerakkan semangat kebangsaan, dan memberikan pemahaman dengan teman-teman lainnya terkait pengamalan ataupun implementasi Pancasila di kehidupan sehari-hari. Kalau enggak, kalau misalkan Pancasila itu hidup, dia tuh bakal dia akan berkata seperti ini. Wahai generasi sekarang dan pahamilah aku, jangan pernah kamu baca aku. Kalau misalkan kamu orang Indonesia, maka pahami poin-poin Pancasila. Bangga sampai masa depan. Ya, agar kamu bisa paham Pancasila. Oke, betul. Oke, dari moderator lagi ini. Dari aku apa ya? Karena agak sedih ya, karena Pancasila kita sudah mulai dilupakan guys. Kalau dari aku, kalau bisa Pancasila jadi orang, dia akan bilang, aku cuma sebenarnya sih, tolong jangan lupain aku. Ya, oke, di sini sepertinya mereka sudah nyaman di sini. Oke, ini sebenarnya udah habis loh guys, pertanyaan udah. Oke, guys. Oke, terima kasih teman-teman aku yang dia mau menyempatkan berpendapat di podcast kali ini untuk membahas sesuatu yang sangat penting. Oh, ini sebenarnya berbangga banget. Kita ini akan membantu kalian untuk mengingatkan bahwa kita ada Pancasila yang harus diingat, guys. Harus ada Pancasila yang dimaknai. Kita nggak boleh melupakan itu. Jadi seperti yang dibilang, kita boleh suka sama sesuatu yang baru, tapi kita tidak boleh melupakan apa yang ada pada kita ini milik kita, budaya-budaya yang ada di kita. Kita nggak boleh melupakan. Kita jangan apa istilahnya itu rumput tetangga lebih indah. Ya, kita juga boleh terlalu sendiri ke sana. Kita juga punya sesuatu yang indah loh guys, Indonesia ini. Jadi kayak kalian itu kalau Pancasila, kalian ingat Pancasila nggak? Apalah. Alhamdulillah. Ya ini contohnya ya, Pancasila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu udah menggambarkan bukan generasi Indonesia yang punya beragam agama, tapi itu udah dirangkum dalam satu hal. Itu nggak menyinggol agama ini, nggak menyinggol yang ini, jadi dia dirangkum dalam satu kalimat, itu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang bisa tahu apa maknanya? Kemanusiaan yang adil dan beradab? Ya, itu tadi kita manusia, sesama manusia itu harus bersikap adil, mau dia di bawah atau di atas kita, ya mau dia tua atau tidak, kita harus saling menghormati dan bersikap adil sama satu sama lain. Apalagi kita beragam-agam kan ya, sih banyak. Dalam agama ada beberapa, itu ada kan bahasanya kan beda-beda ya, bahasa beda-beda. Itu kita tetap adil, nggak ada yang membedakan ini atau ini, itu nggak ada. Oke, terus yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu kayak kita nonton timnas untuk Pildun, di mana kita walaupun beda-beda latar belakang, tapi kalau kita nonton hal yang membela negara, pasti kita bakal bersatu dan kita semangat untuk mewujudkan semangat jiwa raga kita.
ini mau gimana pun, tapi kalau udah nonton pertandingan bola perwakilan dari Indonesia, itu Indonesia semangat banget ya, kayak kompak sih Indonesia nih penonton. Walaupun kalah ya kan. Iya, tapi kalau malah lapor, Ya. belum rezekinya, pasti ada tahun. Nanti mungkin Raka udah ikut ya, kita sekian tahun kan mana tahu Raka yang akan jadi selanjutnya. Bola pantai. Oke, Pancasila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh Kimat Garuda Kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Bisa memberikan apa makanya? Itu kayaknya kalau keputusan yang ada itu kita harus dulu, terus nanti hasilnya sesuai sama keinginan sama-sama. Jadi nggak boleh ada yang harus tersisihkan ya. Nah itu kita harus pakai itu. Nah itu tadi kenapa Pancasila harus dipakai? Demokrasi, kita harus musyawarah. Nah betul kak. Kita musyawarah deh. Selesaikan dengan makasih. Oke, selanjutnya Pancasila yang kelima dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ya seperti ini urusan demo tadi, keadilan sosial, adil. Jadi ada yang kita juga yang tapi nggak menyalahkan rakyat yang mungkin emosional atau rasional ya, tapi itu mereka hanya pilih satu, itu hanya ini benar. Oke, jadi udah selesai podcast kita hari ini. Aku mau terima kasih banget sama kalian karena udah sempatin datang ke podcast ini dan mau memberi pendapat kalian. Aku bener banget sih, aku gimana sih? PPK ini pas saya ngomong. Jadi ini kebetulan dari kuliah PPKN. Nah jadi memang harus bisa ya, memang mana, memang itu pokok nih. Ini nggak apa kita di mini podcast dulu, mana tahu kita diundang ke podcast yang besar. Amin. Oke, terima kasih udah menonton podcast kami. Semoga kalian ada yang bisa ambil hikmah dari pembicaraan kami dan juga mau bermanfaat. Aku juga mau terima kasih sama mereka karena udah mau dapatnya masing-masing. Oke, udah nggak ada lagi kan? Oke, jadi kita kasih penutupnya dulu. Jadi kasih penutupnya yang agak enak dikit ya. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya undur diri, Cedutera ini yang lucu. Rajwa di mereka yang paling ganteng di antara 5 nih. Keiza Ferianda yang paling baik hati dan paling sangat. Nama pada jalan terus kan? Saya Sophia Marisa yang paling santai di antara mereka semua. Oke. Aku paling ganteng berempat ya sekarang 5. Gimana? Oke guys. Kamu udah dari dulu, aku sudah ada 2 kamera di sebelah sana. Dadah. Sampai jumpa. Udah mati. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Itadakimasu. Nah, itu tuh udah nampak tuh menyukai bahasa. Tapi yang mau kata, bahkan berdiri dulu. Terima kasih sudah melihat. Terima kasih. Oh, ya. Jaga.